down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Reni. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, sifat-sifat serta rumus dari geometri bangun datar dan bangun ruang. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik, masuk ke materi pertama. Apa itu geometri bangun datar? Nah, geometri bangun datar adalah cabang dari matematika yang membahas sifat-sifat hubungan antara bangun yang terletak di bidang datar. Nah, geometri bangun datar ini tidak memiliki tebal dan tidak memiliki volume. Nah, jadi geometri bangun datar ini bisa disebut dengan masuk ke dalam bangun dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar. Nah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang secara umum bangun datar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bangun datar konveks dan bangun datar konkav. Nah, apa sih bangun datar konveks dan konkav ini? Bangun datar konveks adalah bangun datar yang memiliki sifat untuk setiap ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling bangun datar, maka semua ruas garis berada dalam bangun datar tersebut. Nah, yang kedua ada bangun datar konkav adalah dapat dikatakan bangun datar konkav ini bila terdapat ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisinya dengan sebagian atau seluruh ruas garis tersebut terletak di luar bangun datar. Oke, selanjutnya masuk ke materi jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar. Nah, jenis-jenis sifat bangun datar ini ada banyak loh. Yang pertama itu ada persegi. Apa sih persegi? Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki keempat sisi yang sama panjang dan keempat sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, jadi persegi ini memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, sifat-sifat dari persegi ini yang pertama itu adalah memiliki empat sisi yang sama panjang, dan yang kedua memiliki empat sudut sebesar 90 derajat, dan yang ketiga memiliki empat sumbu simetri putar dan lipat. Nah, itulah mengenai tentang persegi. Jenis-jenis bangun datar yang kedua yaitu ada persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua panjang sisi yang bersejajar dan panjang yang sama, serta memiliki keempat sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, sifat-sifat bangun datar persegi panjang ini yang pertama memiliki empat sisi, di mana dua sisi yang saling berhadapan sama panjang. Dan yang kedua memiliki empat sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga memiliki dua sumbu simetri lipat dan putar. Dan yang keempat memiliki diagonal garis melintang yang sama panjang. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada segitiga. Apa sih segitiga? Segitiga adalah sebuah poligon dengan tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut yang saling bertemu. Dalam geometri, segitiga memiliki salah satu bangun datar yang paling dasar dan paling penting. Nah, segitiga ini terbagi menjadi tiga loh teman-teman. Yang pertama ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki tiga sisi dengan satu sudutnya 90 derajat. Yang kedua segitiga kaki memiliki tiga sisi dengan panjang yang sama dan sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Yang ketiga segitiga sama sisi memiliki tiga sisi dengan dua sisinya memiliki panjang yang sama. Yang keempat itu ada lingkaran. Nah, lingkaran adalah himpunan semua titik di dalam bidang yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik tertentu yang disebut dengan pusat. Nah, jarak ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, sifat-sifat lingkaran ini terbagi menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama memiliki jumlah sudut 180 derajat. Nah, yang kedua memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi seimbang. Dan yang ketiga memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Dan yang keempat diameternya konstan atau tetap. Nah, yang selanjutnya itu ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini adalah sebuah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan panjangnya sama, serta memiliki sudut-sudut yang berlawanan sama besar. Nah, jajar genjang ini memiliki sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki empat sisi, di mana dua sisinya itu saling berhadapan sejajar. Dan yang kedua, pada umumnya jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Dan yang ketiga, memiliki empat sudut, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat dan memiliki garis diagonal AC dan BD.
Oke, lanjut teman-teman. Yang keenam itu ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini adalah suatu cara atau teknik untuk memotong atau membagi suatu benda menjadi dua bagian yang memiliki bentuk mirip dengan belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang di mana sisi berlawanan sejajar. Yang kedua, garis diagonal membelah ketupat dengan sudut siku-siku. Dan yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Dan yang keempat, memiliki dua sumbu simetri lipat dan putar. Nah, itulah tentang belah ketupat. Lanjut. Oke, jenis-jenis sudut yang ketujuh itu ada segi lima. Nah, segi lima adalah sebuah poligon yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Nah, sifat-sifat dari segi lima ini ada 3. Yang pertama ada memiliki 5 sisi yang sama panjang pada pentagon beraturan. Yang kedua memiliki 5 sudut yang sama besar pada pentagon beraturan. Dan yang ketiga memiliki 5 sumbu simetri. Maaf. Nah, yang ke-8 itu ada segi 6. Nah, segi 6 adalah poligon yang memiliki 6 sisi lurus dan 6 sudut dalam total. Nah, setiap sudut dalam segi 6 berukuran 120 derajat dan jumlah total sudut dalam segi 6 adalah 720 derajat. Nah, segi 6 ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama panjang pada heksagon beraturan. Yang kedua, memiliki 6 sudut yang sama besar pada heksagon beraturan, memiliki 6 sumbu simetri. Nah, jenis-jenis geometri bangun datar yang terakhir itu ada trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki ini adalah jenis trapesium yang memiliki sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ini berarti dua sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, sementara sisi-sisi lain bisa berbeda panjang. Nah, trapesium sama kaki ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang ketiga, trapesium sama kaki memiliki panjang kaki-kaki yang sama. Nah, oke teman-teman, lanjut ke materi selanjutnya, itu ada rumus bangun datar. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa rumus bangun datar. Nah, yang pertama itu ada persegi. Teman-teman bisa lihat gambar dan bentuk persegi seperti ini. Nah, jika teman-teman mencari keliling persegi, itu menggunakan rumus 4 kali S. Dan untuk mencari luasnya, menggunakan rumus L sama dengan S kali S. Nah, yang kedua itu persegi panjang. Nah, jika teman-teman ingin mencari keliling persegi panjang, bisa menggunakan rumus 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan 2 P tambah L. Nah, dan jika mencari luasnya bisa menggunakan P kali L. Nah, yang ketiga ada jajur genjang. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya atau bentuknya seperti yang digambar. Nah, jika mau mencari kelilingnya bisa menggunakan rumus A tambah B tambah C tambah D. Dan untuk mencari luasnya bisa menggunakan rumus A kali T. Nah, yang keempat itu ada segitiga. Jika teman-teman ingin mencari keliling dari segitiga bisa menggunakan rumus A tambah B tambah C. Dan untuk mencari luasnya bisa menggunakan rumus setengah dikali A dikali T. Nah, yang terakhir belah ketupat. Nah, jika teman-teman ingin mencari keliling dari belah ketupat bisa menggunakan rumus A tambah B tambah C tambah D. Dan untuk mencari luasnya bisa menggunakan jika teman-teman ingin mencari luasnya bisa menggunakan setengah X D1 dikali D2. Nah, oke baik teman-teman, kita lanjut ke geometri bangun ruang. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu geometri bangun ruang? Geometri bangun ruang adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan antara bangun-bangun yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi. Nah, bangun ruang ini memiliki ruang, ketebalan, volume, dan isi. Nah, oke teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada sifat-sifat geometri bangun ruang. Nah, sifat-sifat geometri bangun ruang ini terbagi menjadi 8. Nah, yang pertama itu ada jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Setiap bangun ruang pasti memiliki jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang khas. Yang kedua, bentuk. Bangun ruang dapat memiliki bentuk yang beragam seperti segitiga, persegi panjang, segi 5, dan masih banyak lagi. Luas permukaan. Nah, luas permukaan pada geometri ini adalah jumlah total area permukaan bangun ruang. Yang keempat, volume. Nah, volume ini adalah ruang yang ditempati oleh bangun ruang. Yang kelima, simetri. Simetri ini beberapa bangun ruang memiliki simetri tertentu seperti simetri putar dan simetri refleks. Nah, yang keenam, bidang sejajar dan bidang sama persilangan. Beberapa bangun ruang memiliki
bidang yang sejajar dan bersilangan. Yang ketujuh, kesejajaran rusuk. Pada bangun ruang ini beberapa bangun ruang memiliki sisi yang sejajar. Yang kedelapan itu ada bidang diagonal. Beberapa bangun ruang memiliki bidang diagonal. Nah, oke, masuk ke materi selanjutnya itu macam-macam geometri bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang persegi yang kongruen. Setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, kubus ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada semua sisi memiliki panjang yang sama. Yang kedua, semua sudut di setiap titik sudut adalah sudut siku-siku dengan panjangnya 90 derajat. Oke, lanjut ke macam-macam geometri bangun ruang. Yang kedua itu ada balok. Nah, apa sih balok? Balok adalah bangun ruang dengan 6 sisi berbentuk persegi panjang dengan semua sudutnya siku-siku. Nah, balok ini juga memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama, dua pasang sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang kedua, semua sudut di setiap titik adalah sudut siku-siku 90 derajat. Dan yang ketiga, volume balok dihitung dengan rumus P kali L. Nah, oke lanjut. Yang ketiga adalah limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk poligon dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nah, limas ini memiliki sifat-sifat. Ada dua sifat. Nah, yang pertama, tinggi limas adalah jarak dari titik puncak ke alas. Yang kedua, volume limas dihitung dengan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itulah tentang limas. Yang keempat ada prisma. Prisma adalah bangun ruang dengan dua sisi yang identik dan bersilangan dengan bentuk poligon yang sama. Nah, sifat-sifat prisma ini, tinggi prisma adalah jarak antara dua alas yang identik. Yang kedua, volume prisma dihitung dengan rumus luas alas dan tinggi. Oke, masuk ke macam-macam geometri bangun ruang. Yang kelima itu ada tabung. Tabung adalah bangun ruang dengan dua lingkaran identik di ujungnya dan permukaan sampingnya berbentuk silinder. Nah, sifat-sifat bangun luar ini salah satunya tinggi tabung adalah jarak antara dua lingkaran ujung. Nah, itulah tentang tabung. Yang keenam itu ada bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya sama jauhnya dari pusatnya dengan semua titik dalam jarak yang sama dari pusat. Nah, bola ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu ada jari. Jari bola adalah jarak dari pusat bola ke permukaannya. Nah, oke teman-teman, masuk ke yang terakhir itu ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang dengan satu sisi yang melengkung, itu disebut dengan permukaan kerucut, dan satu sisi yang datar itu pada alas kerucut. Nah, kerucut ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada tinggi kerucut adalah jarak dari puncak ke alas. Itulah tentang kerucut. Nah, jadi itulah ada 7 macam-macam dari bangun ruang. Nah, oke teman-teman, masuk ke rumus bangun ruang. Nah, rumus bangun ruang itu ada contohnya rumus kubus. Nah, jika teman-teman ingin mencari luasnya bisa menggunakan 6 kali A dikali A. Nah, yang kedua itu untuk mencari volumenya. Jika teman-teman ingin mencari luasnya bisa menggunakan 2 dikali PL ditambah LT ditambah PT. Nah, jika untuk mencari volumenya teman-teman bisa menggunakan rumusnya itu menggunakan P dikali L dikali T. Nah, oke teman-teman, jika untuk teman-teman ingin mencari limas, untuk mencari luasnya bisa menggunakan luas sisi alas ditambah luas sisi seluruh sisi tegak. Nah, untuk mencari volumenya bisa menggunakan 1/3 dikali luas alas dikali T. Nah, yang keempat, teman-teman ingin mencari kerucut, kalau mencari luasnya bisa menggunakan V dikali R pangkat 2 ditambah V dikali R dikali S. Nah, kalau mencari volumenya bisa menggunakan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, itulah teman-teman rumus-rumus geometri bangun ruang. Oke, baik teman-teman, segitulah penjelasan dari saya tentang geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.